Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast MC Kominfo Pasir. Hari ini kami mengundang tamu yang sangat spesial. Yang jelas mereka sangat muda, energik, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih melalui seleksi yang lumayan mudah. Nah, pengen tahu siapa mereka? Mari kita langsung bincang-bincang dengan keempat para taruna ini. Baik, apa kabar Taruna dan Taruni hari ini? Sehat. Luar biasa. Semangat selalu. Iya. Gimana rasanya sudah berapa hari di Grobot ini? Hampir 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Semua mungkin ada yang biasanya tidak ada di sana, kemudian di sini tidak ada masalah. Tentunya dikenalkan kuliner sini enak-enak. Enak-enak. Baik, kita kenalan dulu satu-satu ya. Mungkin dari sebelah sini silakan menyebut nama dan asalnya dari mana, kemudian institusi pendidikannya. Baik, kami mengenalkan diri. Nama Alessandro Abelardo Azuris Pailut. Panggilannya? Ale. Ale. Sermatutar Infanteri. Nomor AK 202326 asal Ambon. Kami Matra Darat Akademi Militer di Magelang. Kalau Akmil itu sebenarnya Lembah Tidar ya? Lembah Tidar. Lembah Tidar. Ya. Jadi dulu ada alumni yang sekarang mungkin sudah bintang 3, Pak Teguh, yang sekarang mungkin kalau tidak salah adalah Sekjen Kemenhan kalau tidak salah. Dulu adalah Dandim di observasi. Dan alumni yang sebelahnya. Izin memperkenalkan diri, untuk nama saya Angelita Salsabila Afifah. Biasanya dipanggil Angel. Untuk saya dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Untuk kampusnya ada di Ciseeng, Bogor. Siap. Asal dari Yogyakarta, Pak. Yogyakarta. Siap. Yogyakarta, kota pelajar. Kota pelajar. Oke. Kemudian sebelahnya lagi. Izin memperkenalkan diri, nama Nurindri Erika Mutmainah, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20225 dari Akademi Kepolisian, pengiriman Polda Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan. Siapa Gubernur Akpol sekarang? Gubernur Akpol sekarang Inspektur Jenderal Polisi Krisno Haloman Siregar, SIKMH. Sebelumnya Irjen Pol Dr. Andes Suroto. Suroto adalah mantan Kapolres Pasir. Jadi ternyata yang dari pernah tugas di Pasir sudah jadi hebat-hebat. Yang terakhir ini. Siap. Izin berkenalkan diri, nama Andrian Bagus Silatmoko, pangkat Sermatutar. Kami dari Pacitan, Jawa Timur. Pacitan, Jawa Timur. Institusi kami Akademi Angkatan Udara, tepatnya berada di Bumi Buwon, Jakarta. Itu kalau menyebutnya Harbol ya? Harbol, Iya, sebutan Angkatan Udara. Jadi kalau di sini, kalau dari Pacitan di sini banyak. Jadi paguyuban Jawa Timur, paguyuban ada jamu. Tapi disatukan ada namanya Ikatan Keluarga Kerja. Jadi sebenarnya di Kabupaten Pasir ini banyak semua suku ada semua. Angkot semua ada. Jadi dan di sini di Tanah Beron adalah kota yang damai dan tenang. Baik, mungkin kami ingin tahu bahwa ada ini adalah taruna peserta Latsida. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin salah satu bisa dijelaskan apa itu Latsida dan Nusantara itu. Untuk Latsida sendiri yaitu merupakan singkatan dari Latihan Integrasi Taruna Wida. Tepatnya ke-44 untuk tahun 2024. Itu merupakan sebuah program kerja antara Akademi TNI, Kepolisian dan juga lembaga negara lainnya. Di dalam hal ini ada dua prinsip yang ada di sini, yaitu integrasi dan juga bakti masyarakat. Jadi kami sebagai taruna paling senior yang kurang lebih 3 bulan lagi akan diganti menjadi seorang perwira. Di sini kami dituntut untuk bisa berintegrasi, bersinergi satu sama lain antara polisi dan TNI maupun lembaga negara lainnya yang tentunya akan bermanfaat pada saat kami di bidang kerja nantinya. Dan juga yang paling penting di sini adalah bakti masyarakat. Jadi adanya kami di sini itu akan mungkin menimbulkan dampak ataupun manfaat pada masyarakat umum, yang itu merupakan salah satu tujuan dari Latsida. Siap. Itu berarti ada berapa? Satu AAD, Darat. Kami dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian,
IPDN, Unhan dan BSSN. Itu kalau di mahasiswa itu KKN ya, mirip ya, sama. Betul. Iya. Bersama dengan KKN. Sama ya, cuman namanya ini Latstar gitu Latstar, ya. Siap. Dan mungkin banyak juga kegiatan-kegiatan selama masa ini latihan Latstar itu. Jadi berapa berapa bulan sih nanti kegiatan ini Latstar dan Pasir? Sekitar 1 bulan. 1 bulan ya, insya Allah. Itu di 1 bulan itu sudah ada agenda-agenda ya? Sudah ada, Pak. agenda. Jadi kami tuh ada sasarannya, Pak. Jadi ada sasaran fisik dan juga non fisik. Jadi tiap minggunya itu biasanya ada targetnya juga. Dan kami biasanya memenuhi target setiap minggunya. Oh, ada target yang harus Ada. dicapai dan setelah selesai semua juga sudah selesai. Siap. Mungkin selain itu apa? Selain itu kan fisik ya. Siap. Yang non fisik mungkin bisa dijelaskan. Selain kegiatan selain kegiatan fisik tadi ada juga kegiatan non fisik berupa promosi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Nah, itu. Biasanya itu dilakukan oleh kami baik itu dari Akmil, AL, AU dan lain sebagainya datang ke sekolah untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak di sekolah terkait instansi-instansi yang ada di Indonesia ini. Jadi masing-masing ini mempromosikan Mempromosikan. Betul. pendidikannya ya. Ini sudah selesai belum promosi-promosi ini? Masih jalan ya? Masih berlangsung. Jadi kemudian kalau banyak selama ini sosialisasinya selain itu ada lagi kegiatan-kegiatan apa? Yang Selain- non fisik ya, Pak. Iya, Itu kami fokusnya ke promosi itu, Ke Pak. promosi Iya, ya. promosi dan sosialisasi. kayak kegiatan-kegiatan lain seperti kayak penyuluhan narkoba ada ada ya, tapi Jadi- mungkin belum ada ya. ada dua prinsip di dalam promosi tersebut, yaitu sosialisasi. Jadi kami memperkenalkan kepada generasi muda yang ada di sini apakah akademi TNI Polri itu apa saja di Indonesia ini. Dengan harapan Betul. nantinya akan menarik minat daripada generasi muda sendiri untuk dapat bergabung dengan kami. Itu visi pertama. Dan yang kedua adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja dan sebagainya. Dengan harapan di sini pemuda dikenalkan untuk berbuat positif, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi lingkungan umum, dan menanggulangi atau mengurangi daripada dampak kenakalan remaja. Dan ini kan ada dari Angkatan Darat. Ini setahun dulu di Akmil ya, di apa? Di Kan Chandra di Muka. Nah, itu setahun di situ ya. Kami untuk di Chandra di Muka itu yaitu TNI dan Iya. Polri itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Sama-sama baru setelah itu setelah 6 bulan Balikan kembali ke sama- akademi masing-masing. Nah, ini kan ketemunya di mana? Artinya gini, sebelum peserta itu kan ini tidak saling kenal nih. Sejak Ya. kapan mereka mulai dikumpulkan dulu? Apa pas deket-deket kemarin pas pengiriman atau sudah dikasih tahu? Kami baru dikumpulkan itu pada saat di pelabuhan di Semarang, baru bertemu kembali Akademi TNI, Polri, Unhan, BSSN dan lain sebagainya itu berangkat bersama-sama dari pelabuhan Semarang menuju ke Balikpapan. Berarti kenalnya pas di situ ya. Baru kenal Betul. di sana. Sudah pada penyesuaian ya? Sudah. Sudah 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 semua. Mungkin kan kalau sudah ngumpul begitu kan saling tahu sifat kesehariannya itu kan. Nah, disitulah karena kita belajar dari masing-masing mungkin dari suku A, suku B, itu belajar tentang remaja. Kemudian ini yang BSN ini di sana apa? Mungkin kalau kayak angkatan darat, polisi mungkin orang sudah agak Siap. familiar ya. Iya. BSN itu apa? Mungkin bisa digambarkan. Izin Pak, mungkin jadi kalau kami itu kan tadi sosialisasi sudah ada ya, disebutkan untuk ada penyuluhan narkoba juga, bahaya narkoba. Nah, untuk kami itu juga menyisipkan tentang kesadaran keamanan siber, Pak. Jadi zaman sekarang tuh orang bermedia sosial juga sudah banyak, hampir semuanya, bahkan anak kecil yang di bawah umur pun sekarang sudah menggunakan media sosial, Pak. Nah, kebetulan itu untuk keamanan dari akun sendiri itu sangat penting. Dan juga selain itu sekarang sedang maraknya bahaya judi online, Pak. Itu bahkan dari induk semang saya sendiri, itu Bapak Rizali, itu beliau juga pernah memiliki teman yang terdampak terkait judi online itu, Pak. Jadi sangat bahaya. Jadi kami di sini sebagai garda terdepan dan juga ada satgasnya juga di Badan Siber dan Sandi Negara terkait untuk judi online tersebut. Di sana itu jurusannya apa? Untuk di sana itu ada 2 jurusan, Pak. Ada jurusan keamanan siber dan juga jurusan kriptografi. Nah, untuk yang keamanan siber ini yang mengarah mungkin sering orang itu mendengar tentang hacker ya, Pak. Nah, itu hacker itu sangat
ya itu kami juga belajar di situ. Lalu tapi kami lebih mendalam sebagai seperti topi putih, Pak. Jadi kami itu yang menyelamatkannya. Jadi kalau hacker itu dalam konteks negatif, kalau kami ini konteksnya positif gitu. Lalu untuk yang kriptografi itu seperti keamanan untuk mungkin yang lebih dikenal itu mungkin seperti Bitcoin mungkin ya, Pak. Nah, tapi bukan seperti itu. Kalau kami di kriptografi ini terkait enkripsinya, Pak. Mungkin jarang juga orang yang dengar. Mungkin saya juga dengarnya itu baru setelah saya masuk ke Poltek SSN. Nah, itu tentang enkripsi itu seperti pengamanan data. Jadi dia menyamarkan yang harusnya misalnya Bapak ada informasi kan ada ruang server gitu, Pak. Nah, itu kan pasti juga isinya mungkin ada database yang penting. Nah, itu kami bertugasnya mengenkripsi agar orang sembarangan tidak bisa membaca, Pak. Gitu. Jadi dengan teknik-teknik tertentu. Kalau ini Mas Taruna darat kemudian udara polisi kan sudah tahu. Iya. Setelah lulus itu ditaruhnya di mana? Ini kalau BSN selain di BSN di mana? Untuk dari Badan Siber sendiri itu masih memerlukan banyak juga, Pak, banyak sumber daya, sehingga kami tuh juga ada kantornya, ada yang di Sawangan itu yang kantor pusatnya, lalu ada juga yang di Ragunan, ada juga yang di Batam dan juga di Sentul, Pak. Gitu. Tapi kami juga menerima apabila ada yang ingin perwira karir itu dapat mengajukan, dan juga untuk kami sendiri juga kadang ada permintaan, mungkin bisa dari kementerian yang lain, Pak, seperti Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Jadi dia bisa kemana-mana itu ya? Bisa kemana-mana. Kementerian Luar Negeri, Pertahanan dan Siap, bisa. Kemudian ini mungkin saya ingin berbagi informasi dari taruna-taruni. Apa yang merasa berkesan pada saat kegiatan dan kesadaran, mungkin dengan masyarakatnya, mungkin dengan kita tahu sendiri kan di sini kan mungkin taruna-taruni kan hidup di kota besar kan, melihat ada mall. Nah di sini kan masih kota kecil yang baru berkembang, mungkin satu-satu lah yang bisa memberikan kesan selama ini mungkin tidak sadar itu mungkin masyarakatnya bagaimana seperti apa. Kalau dari kami sendiri ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa tentunya, karena yang pertama kali seperti tadi prinsip awal tadi, yang pertama kami bisa berintegrasi setelah sekian lama, kami dapat berkumpul kembali, bisa bernostalgia kembali tentang zaman dahulu, dan tentunya sebenarnya yang lembaga harapkan adalah karena ini merupakan salah satu bentuk wujud daripada wujud nyata real kita di dunia kerja nantinya. Jadi kita ketika nanti di dunia kerja satu sama lain pasti saling membutuhkan salah satu instansi. Entah kami yang TNI membutuhkan dari Badan Sandi dan Cyber Negara ini, ataupun dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tentunya itu merupakan salah satu bentuk di dunia kerja, dan itu nanti itu dari sekarang sudah mulai dikenalkan, sudah mulai terjalin, yang tentunya ke depan akan mempermudah kami. Dan yang prinsip kedua tadi, kita dikenalkan bagaimana kami nanti terjun di dunia masyarakat yang sangat majemuk, karena masyarakat Indonesia ini mempunyai berbagai macam kepribadian, ras, suku, agama yang sebelumnya mungkin kami hanya kenal karakteristik masyarakat Jawa. Dan di sini kita dikenalkan bagaimana masyarakat Kalimantan, kita harus bersosialisasi, beradaptasi, berkomunikasi satu sama lain. Dan itu yang akan membentuk kita nantinya. Jadi kita ditempatkan dimanapun nantinya, kita selalu siap dan kita dapat beradaptasi dengan kita. Bisa jadi mungkin nanti pas penugasan bisa satu daerah. Mungkin bisa. Ibu Polwan ya, mungkin punya pandangan Mbak. Kalau untuk saya pribadi, yang pertama karena kami dari pihak kepolisian kan jarang kalau untuk naik kapal. Ya, berawal dari berangkat dari Pelabuhan Semarang, hidup di kapal selama 5 hari itu penyesuaian yang sangat luar biasa, dan sama seperti kata Andrian tadi, itu pengalaman yang luar biasa, yang berharga. Selanjutnya saat tiba di Balikpapan langsung disambut dengan meriahnya oleh warga Balikpapan, itu suatu kebanggaan yang bagi kami. Dan saat berada di Kalimantan Timur, khususnya saya kan di Pasir Balengkong, menyesuaikan sama seperti kata Andrian, menyesuaikan agar mampu untuk ditempatkan di mana saja nantinya. Biasanya kan kami hidup di kota, semuanya serba ada. Dan di sini kalau untuk mau beli kebutuhan itu sendiri harus ke Tanah Grogot dulu. Itu jaraknya yang luar biasa jauh, ditempuh dengan kendaraan ini itu dan lain sebagainya. Itu suatu pengalaman yang luar biasa yang mungkin nantinya saat bulan Juli nanti kami dilantik, insya Allah semoga bisa. Rencana pelantikan?
bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli insya Allah. Tanggal 16 Juli. Insyaallah. Ah, Mbak Angel. Jadi mungkin kalau untuk saya masih bukan Juli ya, saya Agustus Pak insya Allah. Jadi Beda sebulan. iya. Jadi kalau untuk dari saya sendiri tuh sebenarnya saya cukup kaget ya. Maksudnya ternyata di sini tuh ada aplikasi juga Pak namanya GoKu. Mm-mm. Grogot Kurir Pak. Nah itu menurut saya itu apresiasi Mahal ya? setinggi-tingginya. Enggak sih Pak, enggak. Kalau dibandingkan dengan di Jawa malah. Iya Pak, betul. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu benar-benar maksud saya dari Grogo sendiri sudah bisa membuat aplikasi tersebut yang memberdayakan UMKM juga. Jadi di situ isinya hanya UMKM dan juga ada ongkos kirimnya. Jadi menurut saya itu sangat highly appreciate soalnya kalau bahkan dari kami kan mungkin kalau di kota itu ada Gojek gitu ya Pak, Gojek, Grab gitu. Tapi di sini memberdayakan sendiri yang masyarakat olah sendiri itu udah luar biasa apalagi untuk aplikasi tersebut. Lalu untuk dari terkait masyarakatnya itu saya cukup kaget juga karena mungkin dari kalau sudah melihat media itu kan Kalimantan mungkin sepertinya kayak ya keras gitu Pak. Nah tapi ternyata setelah saya masuk itu bahkan hidup saya Semang saya sendiri itu sangat lembut sekali, benar-benar lembut, baik, iya ramah banget Pak. Maksud saya tuh bahkan teman-teman saya juga sempat cerita-cerita katanya kalau misalnya Kalimantan itu kayak ya pokoknya banyak kejahatan Pak karena media tuh semuanya membumbui seperti itu. Nah sedangkan di sini tuh sangat baik, ramah dan bahkan warga-warganya pun lebih ramah dari orang Jawa mungkin ya kalau saya bilang bisa. Nah, begitu Padahal gitu di sini juga isinya banyak orang Jawa. Oh, iya. Semua itu. Memang kesan Kalimantan itu seperti itu. Pertama nggak bisa pulang kayak kan. Iya, Pak. Iya Iya betul. Kayak itu memang Iya. awal-awal. Tapi Kesan sekarang apalagi media sih, Pak. sekarang sudah ada IKN Iya betul. di sini. Kemudian Taruna Hal ini. Baik, untuk mungkin kesan dan pesan dari kami selama Lacita ada di sini, bayangan kami pertama kali saat dibilang oleh pimpinan Lighting kalian akan melaksanakan Lacita ada di Kalimantan Timur. Otak kami udah bilang fix nguli kita ya, fix kita membangun benar-benar. Tapi ya karena kita tahu sendiri tuh banyak kayak informasi juga dari teman-teman yang di Kalimantan, hati-hati ya di Kalimantan, suku Dayak nih bahaya, jangan sampai ntar melakukan hal-hal yang enggak karena ya, tapi kan karena kami sudah datang jadi kami menghargai dan kami percaya. Makanya saya cukup senang berada di sini karena saya mengenal budaya baru. Rata-rata kami di sini kan Jawa, Jakarta yang mungkin budayanya sudah tidak terlalu kelihatan lagi. Saat datang ke sini benar-benar diajarkan di mana mungkin ada satu budaya yang saya tahu tuh yang jadi kalau mau memikirkan sesuatu atau menginginkan makanan atau barang, mendingan harus langsung dibeli. Jangan ditunda-tunda. Kalau enggak nanti Kebunan. Nah, itu makanya jadi saya nggak berani mikir apa-apa gitu. Itu berbahaya. Jangan salah, ada satu lagi ya. Katanya kalau orang sudah minum air sungai Kandilo, Oke nih, balik lagi. Makanya dan saya juga sangat apresiasi sama masyarakatnya, benar-benar ramah, welcome banget ke kita yang meskipun kita di sini beda budaya dan segala macam, tapi mereka benar-benar ramah, berani. mungkin kaget ya waktu belanja mungkin entah mungkin apa pas jajan itu mungkin agak kaget harganya mungkin agak ini enggak. Agak berbeda. Agak berbeda. Tapi memang daerah kalau memang infrastrukturnya ini distribusi memang ya memang mahal gitu kan sudah. Tapi kalau memang daerah Jawa murah karena transportasi ya Mudah ya, Pak. Nah ini jadi orang kalau sudah melihat baju seperti ini kan mungkin teringat. Cuma kita pengen tahu dulu satu-satu ini. Dulu gimana ceritanya punya cita-cita masuk APMI? Kalau kami karena saya juga sebenarnya untuk masuk ke Akademi Angkatan Udara sudah ibaratnya tahun terakhir. Jadi saya mengerahkan segala jerih payah dan usaha saya. Prinsip saya adalah bahwa saya mengenal salah satu coach dream big, artinya berpikir ataupun bercita-cita yang tinggi, work hard, artinya kita harus mempunyai sebuah usaha yang keras, never give up, meskipun kadang-kadang kita tidak sekali atau dua kali berkesempatan, namun kita mungkin kesempatan ketiga baru kita memiliki hal tersebut. Jangan pernah untuk menyerah, always be the best version of yourself. Jadi kita harus memberikan segala sesuatu itu tahapan tes dan sebagainya, kita harus memberikan yang terbaik.
Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi ketika dulu saya mendaftar di Akademi Angkatan Udara 1 kali, 2 kali, dan 3 kali, itu yang saya rasakan adalah bahwa hidup ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi kita harus tetap berusaha karena kita tidak tahu pada titik mana kita akan mencapai sebuah kesuksesan. Jadi untuk mungkin saya berpesan kepada adik-adik dari masyarakat dan generasi muda di sini, meskipun dari desa ataupun meskipun kita dari wilayah yang jauh, saya juga dari wilayah yang bisa dikatakan daerah pedesaan di Pacitan, Jawa Timur, salah satu kabupaten kecil. Jangan pernah untuk berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti untuk berusaha dan meraih mimpi apapun itu yang terjadi. Jadi prinsip saya seperti itu. Nah, Mbak, selalu poluan ya. Kalau saya, Punya cerita ya. kalau ditanya apa cita-cita, saya cita-citanya Menteri Pertanian. Karena orang tua saya itu dua-duanya berkecimpung di dunia pertanian. Jadi saya nggak ada minat sama sekali di masuk TNI Polri. Malah saat saya SMA kelas 1 itu saya mau masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Tapi pada saat tahun 2020 kan saya angkatan COVID nih. Jadi tutup tuh STAN. Kemudian ada salah satu alumni dari sekolah saya juga di desa di Kabupaten Muara Enim. Itu saya ada alumni yang bilang katanya, saya juga mau jadi Menteri Pertanian. Tapi saya daftarnya IPDN sama Akpol katanya. Terus saya jadinya, aduh minat nih. Saya belilah buku TNI Polri dan alhamdulillahnya saya lulus dalam 1 kali tes. Tanpa les, tanpa ikut. Kalau orang kan biasanya ikut bimbel, ikut les jasmani. Alhamdulillah saya bisa lulus tanpa kedua hal tersebut. Dan mungkin adik-adik atau orang di sekitar sana, masyarakat masih berpikiran bahwa masuk polisi itu bayar. Alhamdulillah saya sama sekali nggak bayar. Dan bisa saya buktikan tanpa les, tanpa ikut tes jasmani dari Jasdam dan sebagainya itu saya bisa lulus. Waktu itu yang satu kabupaten dengan ini berapa orang? Awal dari Kabupaten Muara Enim itu sendiri saat tahun 2020 hanya saya yang lulus. Luar biasa. Mbak Angel, Kalau bagaimana ceritanya bisa? siap, untuk saya sendiri itu, saya sebenarnya mungkin sama seperti rekan saya. Sebenarnya tidak ada cita-cita sama sekali masuk ke Poltek SSN karena dulu itu Poltek SSN tuh brandingnya juga tidak ada, Pak, karena dulu kan namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi seperti mungkin Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya. Jadi kayak brandingnya itu tidak banyak orang yang tahu. Bahkan sebenarnya keluarga saya juga tidak tahu sama sekali. Cuman kebetulan emang STAN itu tutup dan juga saya juga angkatan COVID. Nah, terus setelah itu saya tuh mencari gitu Pak di Google kan. Nah, terus ketemulah Poltek SSN. Itu kenapa saya masuk, karena dulu biayanya daftar itu paling murah, 50.000, di saat yang lainnya itu gempuran 200.000 dan sebagainya. Nah, terus saya udah pede aja daftar dulu gitu, kata ibu saya juga seperti itu. Nah, setelah itu ternyata pas saya daftar itu kan ya memang bener ya, kayak mungkin kalau nggak ada backingannya dan sebagainya itu nggak bisa gitu. Tapi ternyata di sini benar-benar jujur bersih 100%, jadi semua teman-teman saya juga dari seleksi yang sama, sulit bersama, bahkan juga banyak yang rekan-rekan yang bertemu pada saat seleksi itu sekarang jadi rekan-rekan saya juga. Nah, jadinya lalu untuk saya sendiri setelah masuk ternyata memang menurut saya ini layak dijadikan cita-cita. Jadi Dulu gitu. Bagaimana mencari kayak apa bayangan soal nanti Untuk di di Poltek, Pak, waktu pertama tes itu? jujur nggak ada bayangan sama sekali, Pak. Karena sama sekali nggak tahu juga ternyata ada sekolah namanya Poltek SSN, Pak, dulu. Nah, kebetulan jadi saya juga baru tahu kalau semi militer itu juga di dalamnya seperti ada fisik dan sebagainya. Nah, kebetulan pada saat saya seleksi itu tidak ada tes kebugaran. Nah, sekarang kan sudah ada terus kan, Pak. Seharusnya tuh ada karena COVID juga, jadi mungkin tidak mumpuni juga apabila ada tes kebugaran. Nah, jadinya yaudah saya santai aja gitu masuk, ternyata pas sudah di dalamnya ya sudah. Juga nih dari Taruna. Kalau kami sendiri mungkin karena lingkup keluarga saya juga dari bapak sudah lulusan dari Akademi Militer juga tahun 94, makanya dari situ memang sudah terdoktrin sejak kecil dengan kehidupan militer itu seperti apa. Karena saya juga mikir, saya kakak pertama, saya punya adik 3 cowok semua, jadi saya mikir Yang 3 itu masih yang 3 sekarang masih satu kuliah, yang kedua, terus yang ketiganya itu masih SMP,
yang terakhirnya masih SD. Bapak sudah pensiun? Bapak Masih masih aktif. di mana? Sekarang Bapak di Sorong jadi kasren. Luar biasa, jadi kasar. Kalau di Sorong tuh itu sudah tipe A ya? Belum, masih kolonel. Jadi karena mikir juga ada adik-adik, kalau kuliah biaya ini masih pasti banyak lah tanggungannya. Padahal kasar. Sama aja. Masih pasti banyak biaya, jadi saya mikir udah memang bulat bilang ke orang tua mau jadi tentara. Intinya saya pikirnya dulu SD SMP saya mau jadi tentara. Intinya itu. Saya belum mikir mau jadi admin. Pas SMA baru saya mikir, oh ini saya mau daftar admin biar bisa nerusin perjuangan Bapak. Jadi selama SMA teman-teman saya sibuk ngurus SBMPTN lah, SNMPTN segala macam. Saya bilang ke ibu saya, Bu, saya nggak ngurus kayak gini. Saya fokus mau daftar kedinasan akademik militer. Sekali. Puji Tuhan saya sekali daftar, memang di situ saya nyiapin diri, kan memang kita angkatan COVID, jadi di situ ada awal-awal ketika mau ujian nasional apa Iya. gitu, dibilang H-1 ujian nasional, dibilang ujian nasional ditiadakan. Nah, di situ ya sudah saya benar-benar genjot, fisik, psikologi, kesehatan memang saya benar-benar jaga. Terus karena saya mikirnya nanti ketika memang saya sudah masuk, saya pengen meringankan beban orang tua saya. Jadi biar orang tua saya bisa fokus ke adik-adik saya dan saya juga sudah bisa lepas dari tanggungan mereka. Karena kalau di Akmil sendiri kita juga sudah dapat fasilitas semua. Untuk uang saku per bulan juga sudah ada. Baju, pakaian, makan sudah ditanggung oleh negara. Jadi memang benar-benar sudah terpenuhi. Jangan-jangan nanti adiknya laki perempuan? Tiga-tiganya cowok. Tiga cowok. Jadi jangan-jangan mau ikut juga. Ya kami mau pisah-pisah biar beda matranya kalau bisa. Jadi biar integrasi juga. Satu keluarga integrasi. Bapak darat, kami darat. Nah, nanti bisa yang di bawah itu ya Akpol, IPDN, masukin Unhan, BSSN gitu nggak apa-apa. jadi Rame. anak negara semua. Ya, keluarga campur jadi mana gitu. Memang luar biasa nih teman-teman ini, memang kadang inilah yang menjadi inspirasi anak-anak di Kabupaten Mas. Memang kadang di daerah itu kan daya saingnya kalah. Kalau ada seperti ini kan ada nggak waktu sosialisasi nanya ini gimana ini nih persiapannya itu waktu sosialisasi promosi lembaga pendidikan taruna-taruni? Tentunya ada waktu kami di salah satu sekolah tersebut ada salah satu anak yang bertanya, salah satu kendala yang mungkin berada di daerah-daerah itu adalah kurangnya informasi, terutama bagaimana untuk cara pendaftaran, jalur apa saja diikuti. Nah, disitulah peran kami selaku para taruna ini, mungkin kami juga ditugaskan untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi bagaimana mengedukasi, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda di sini, untuk dapat menarik minat dan tahu bagaimana jalur ataupun arah ke pendaftaran tersebut. Jadi salah satunya itu misi yang kami bawa, misi yang diamanahkan oleh lembaga ke kami adalah salah satunya itu. Memberi tahu atau memberi informasi mengenai tata cara pendaftaran, bahkan trik ataupun kiat yang harus kita lakukan dan motivasi apa saja yang bisa diterapkan generasi muda di sini. Memang masih menjadi ini ya, masih menjadi harapan anak-anak muda sekarang kan. Pertama mungkin lulusan perguruan tinggi yang mendapatkan jadi dengan sekolah dinas kan merasa aman. Kemudian kayak itu tadi ya memang seleksinya itu yang semakin banyak orang. Mungkin untuk penutup acara ini ya, saya ingin lihat bagaimana kan nanti setelah selesai semua, kemudian mereka bekerja di pemerintahan, jadi yang di angkatan udara, darat, gitu ya. Dan nanti mereka pada saatnya nanti ketika kalian belum menjadi pemimpin kan, lebih gampang karena sudah pernah bertemu. Jadi, saya ingin minta pandangan taruna-taruna terkait dengan masalah NKRI ini kan makin ini medsos ya. Luar biasa kemajuan teknologi dan informasi ini, orang bisa belajar radikal di situ, kemudian ancaman buat NKRI lumayan besar. Polisi juga mungkin ya, sebagai penjaga keamanan kita. Anak saudara bagaimana bisa negara ini bisa tetap berdiri kokoh? Kita anak-anak
dan negara kesatuan RI tetap utuh menghadapi tantangan yang mungkin dari Mas. Kalau menurut pandangan kami, tentunya kami selalu diajarkan dalam doktrin pelajaran yang kami dapatkan. Yang pertama adalah bisa membentengi diri, dimana sebagai generasi muda, salah satu filternya adalah kami diajarkan mengenai pendidikan moral karakter bangsa, terutama tentang pendidikan Pancasila, bela negara dan sebagainya. Itu mutlak harus disampaikan ataupun harus mendapat, generasi muda di Indonesia ini harus mendapat, karena itu merupakan salah satu pilar penting. Yang kedua, kami harus mengikuti perkembangan zaman, jadi update, terutama sekarang ini teknologi memasuki 5.0, jadi kita harus bersaing. Namun kita di sisi lain kita juga dihadapkan pada paradoks bahwa kita harus bisa memanfaatkan era keterbukaan, era kemajuan digitalisasi ini. Dan tentunya hal itu akan menjadi keuntungan bagi bangsa di masa yang akan datang ketika kita bisa memanfaatkan itu semuanya. Jadi dalam hal ini saya hanya berpesan pada adik-adik, terutama terkait sosial media, mari kita menggunakan sosial media dengan bijak, dengan baik. Saya sendiri juga selalu dalam medsos saya, dalam sosial media saya selalu memposting hal-hal yang positif. Jadi saya selalu berpandangan bahwa semua harus diposting secara positif. Tentunya dengan memotivasi, mungkin kata-kata motivasi di post saya, ataupun dengan mungkin gambar-gambar yang menarik generasi muda agar bisa seperti kami di sekolah kedinasan, dan tentunya mungkin arahnya ke menjaga persatuan dan keutuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Polwan ini, jadi kelihatannya polisi aja sekarang sudah ada di reskrim sendiri yang menangani cyber. Kan berarti memang tantangan ini lumayan berat sekali. Jadi kejadian di dunia maya itu bisa menjelma menjadi nyata. Jadi keributan dimulai dari dunia maya. Kasus-kasus yang selama ini terjadi, misalnya kayak di Surabaya, terjadi kerusuhan di Jayapura. Mungkin dari polisi punya pandangan apa bagaimana agar ini tetap terjaga. Menurut pandangan saya sendiri, yang paling penting itu perlunya sinergitas, baik itu dari TNI, Polri, maupun itu dari masyarakat. Jadi dengan adanya sinergitas dan juga kontribusi dari masyarakat, itu akan menyebabkan NKRI ini tetap kokoh. Dan sama seperti dari Andrian, untuk menyampaikan kepada adik-adik agar dapat memanfaatkan dan menggunakan media sosial itu dengan baik dan benar, dengan bijak, agar tidak adanya penyalahgunaan dari media sosial itu sendiri. Ini kelihatan Mbak Adil lebih kuat lagi nih, karena memang yang dibidangi di sana ya. Mungkin punya pandangan ini terkait bagaimana menjaga itu NKRI, kemudian tantangan kita yang teknologi informasi itu kan, bahwa itu bisa mengancam itu kan kalau kita dikelola dengan baik gitu. Jadi sebenarnya itu udah, kalau di doktrin di kampus saya itu, apabila kita ingin bisa melawan hal tersebut, misalnya melawan ancaman atau serangan siber itu tersebut, kita juga harus bisa menjadi mereka, Pak. Jadi tapi kita ada di sisi positifnya, bukan di sisi negatifnya. Nah, mungkin kalau dari bermedia sosial sendiri, mungkin karena sekarang itu semua orang, bahkan mungkin ada platform namanya Instagram, Pak. Nah, itu semua orang menggunakan, bahkan nggak cuman orang-orang yang sudah dewasa, tapi juga pasti anak-anak sekarang juga sudah menggunakan Instagram. Nah, makanya kami di sini juga ada satgas untuk terkait konten yang menaungi konten di sosial media begitu, Pak. Sehingga jadi mungkin adik-adik juga itu bisa melihat di konten-konten kami gimana caranya. Jadi tidak hanya sosialisasi langsung kepada masyarakat, karena sekarang media sosial itu sudah menyebar di bahkan seluruh dunia, nggak cuma di seluruh Indonesia aja. Nah, itu juga bisa terlihat dari kontennya di situ. Jadi sekarang itu apabila memang kontennya, jadi tuh namanya mungkin bisa disebut perang konten ya, Pak. Jadi kami hujani dengan konten-konten positif agar konten negatif itu hilang, sehingga jadi terus untuk terkait teknologi sendiri, Pak. Apabila sekarang itu kan semakin maju ya, dan orang itu memanfaatkan teknologi itu, bahkan sekarang website pemerintahan pun bisa menjadi judi online, Pak, apabila salah klik. Nah, begitu. Nah, itu sendiri kami juga sudah membuat satgasnya di BSSN untuk yang terkait keamanan dari website. Jadi mungkin bisa berintegrasi juga dengan BSSN terkait untuk perlindungan tersebut, begitu, Pak. Ya, kayak misalkan website KPU bisa di-hack ya kan? Ya, tuh, gitu. Jadi kami juga saling bersinergi juga gitu. Seperti itu sih, Pak, untuk terkait teknologi sendiri gitu. Baik, yang terakhir, Taruna Ale mungkin bisa.
Ya kalau dari saya sendiri mungkin sebenarnya dari kalau bermedia sosial ya karena kita mengikuti zaman, anak kecil pun sebenarnya tidak dilarang. Tapi mungkin perlunya banyak pengawasan lagi dari orang tua dan perlunya pendidikan soal bela negara dan cinta tanah air. Jadi mungkin dari lingkup kecil dari keluarga itu orang tua tuh harus menekankan bahwa yang baik tuh seperti ini. Kamu Ini nggak. termasuk yang sosialisasi yang Ya dilakukan betul, bela sosialisasi negara. itu harus selalu dilakukan. Mungkin kalau bisa setiap minggu itu ada sosialisasi dari pemerintahan atau dari aparat kepolisian tentang hal seperti itu. Jadi itu buat memupuk atau membangun jiwa-jiwa pemuda nasionalis di Indonesia. Jadi dia tidak terbawa tetap mengikuti modernisasi tapi tidak mengikuti yang hal negatifnya. Baik, pemirsa podcast MC Komunitas Pasir, demikianlah perbincangan kami dengan para taruna dan taruni. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.